Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik dan indah sekali bahwa perikop Injil yang baru saja kita dengarkan ini dibuka dengan kalimat ini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Para saudara-saudari yang terkasih, saya tertarik dengan dua kata, jangan takut dan kawanan kecil. Kalau yang disapa itu adalah kita semua, khususnya yang merayakan Ekaristi Suci pada sore hari ini, oleh Yesus kita disebut sebagai kawanan kecil. Apa maksudnya? Apakah karena kita minoritas? Apakah karena di tempat kerja kita hanya punya kawanan sedikit di tengah-tengah kelompok mayoritas? Apakah KTP kita karena ada agama Katolik kemudian disebut itu minoritas? Bisa jadi begitu kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi tampaknya Yesus mau mengatakan kita disebut kawanan kecil itu justru untuk menunjukkan bahwa kita ini termasuk kawanan yang dipilih. Kita termasuk kawanan yang dikasihi. Maka kelanjutannya kalimatnya adalah karena Bapa telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jadi kita ini adalah kawanan kecil, pemilik kerajaan, karena kita ahli waris, karena kita memiliki Bapa pemilik kerajaan itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, itulah sebuah anugerah bahwa Tuhan memilih kita menjadi komunitas dalam kawanan kecil itu yang memiliki warisan, yakni adalah kerajaan Allah milik Bapa yang sudah dianugerahkan kepada kita. Tentu ini membahagiakan kita. Tetapi ada catatan sebelumnya, jangan takut. Nampaknya inilah yang menjadi jebakan kita untuk menjadi manusia kawanan terpilih tadi. Ketakutan kita bisa jadi membuat kita kurang menyadari bahwa kita ini kawanan yang terpilih, yang dari awal itu seharusnya kita pantas untuk bersukacita, kita pantas untuk berbahagia. Kawanan kecil ini dipilih, diberkati karena kita sudah diselamatkan dan diampuni serta dikasihi oleh Tuhan. Kawanan yang terpilih inilah yang oleh Tuhan diundang untuk ikut ambil bagian, untuk bekerja sama, supaya kita melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya kawanan terpilih itu akan semakin banyak mengalami keselamatan Tuhan itu. Undangan untuk ikut ambil bagian ini sekaligus tentu saja adalah tantangan. Salah satu tantangan pentingnya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Gambaran lebih luas lagi, kita takut apa, para saudara-saudari yang terkasih? Kita takut akan banyak hal, dan itu wajar. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, Romo, Suster, Frater itu takut masa depannya. Kalau tua nggak punya anak cucu nanti yang merawat siapa gitu, Suster ya. Padahal pasti ada yang menjamin untuk merawat. Orang yang sudah berkeluarga, saya dengar ketakutan dan kecemasannya juga banyak sekali. Takut anak-anaknya nanti dewasa dan besar apakah bisa mandiri. Takut nanti kalau anaknya sudah besar, sudah gede, sudah punya pasangan hidup, meninggalkan keluarga, terus nanti saya ikut siapa, takut juga.
Tetapi yang tidak bisa dipungkiri, ketakutan dan kekhawatiran yang masih lekat di dalam hidup kita adalah selama kita masih berjuang di dunia ini, bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak mungkin jaminan hidup, sekaligus juga bagaimana kita bisa memiliki kekuasaan seluas mungkin di dalam perjalanan hidup kita. Maka orang kemudian bisa jadi mengejar jabatan. Sehingga justru tadi, kawanan kecil yang harusnya menjadi anugerah, kerajaan Allah yang sudah kita rangkul, seringkali kita korbankan demi untuk memuaskan dahaga kecemasan dan kekhawatiran kita. Demikian juga kalau kita disibukkan oleh banyak hal, sehingga justru kita tidak pernah punya kesempatan untuk bersyukur sebagai pribadi kawanan kecil tadi, sehingga kita juga lupa bahwa kita itu sudah pantas bersyukur dan bersukacita karena menjadi pribadi-pribadi yang terpilih ini. Karena itu Yesus mengingatkan, di mana hartamu itu berada, disitulah hatimu berada. Yang menjadi persoalan penting di dalam hidup kita adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita itu apa? Kalau harta yang dimaksud adalah kekuasaan, maka seluruh hidup kita akan terkuras energinya untuk mengejar kekuasaan itu. Kalau harta yang penting di dalam hidup kita adalah kesuksesan, tanda kesuksesan itu adalah berlimpahnya harta benda yang harus kita kejar. Di sanalah nanti hati dan hidup kita itu terkuras untuk mengejar itu. Tetapi kalau harta kita itu adalah harta surgawi, sebagaimana yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, maka sebagaimana dalam bacaan kedua tadi disebutkan, iman itu menjadi harta yang sangat berharga. Dengan memiliki iman yang harus terus kita perjuangkan, itulah yang akan memberikan jaminan kepastian hidup tentang sukacita dan kebahagiaan abadi di dalam pribadi kita masing-masing. Dan saudara-saudari yang terkasih, janji Tuhan untuk terus menyertai kita itu sekaligus mengundang kita untuk terus siap sedia, berjaga-jaga dan tetap setia. Berjaga-jaga juga dalam arti yang positif. Kalau di dalam hidup kita itu terus bergerak menawarkan kebaikan, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, entah dilihat orang atau tidak, di sana kita disebut sudah berjaga-jaga. Gambaran yang indah adalah bahwa kita itu adalah seorang hamba yang baik dan setia. Seorang hamba yang baik dan setia itu, entah tuannya ada di rumah atau tidak, dia tetap mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Hamba ini sudah diberi kepercayaan, sudah diberi anugerah, kekuatan, potensi-potensi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditawarkan oleh sang Tuan ini. Kita diundang untuk menjadi hamba yang baik, karena sekaligus kita ini dikasih oleh sang Tuan. Kita tidak hanya hamba dalam pengertian kita budak belian, tetapi hamba untuk mau mengatakan undangan kerendahan hati, karena Tuhan sudah mengasihi kita itulah, maka kita menjadi hamba atas Tuhan yang sudah berbelas kasih itu. Kita merayakan Ekaristi Suci, kita menyebutnya sakramen cinta kasih. Di sini kita sudah mulai mencicipi, menikmati kerajaan surgawi itu. Kalau yang disebut kerajaan surga itu adalah kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Kita boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam Ekaristi Suci, berarti kita juga boleh ikut ambil bagian dalam tugas perutusan kita itu, supaya semakin banyak orang menjadi pribadi-pribadi
kelompok kawanan kecil, yakni kelompok yang mewarisi kedamaian surgawi yang sudah terlebih dahulu dianugerahkan kepada kita. Mari kita syukuri anugerah Tuhan ini, sekaligus mari menimba kekuatan dari karya kasih Tuhan itu di dalam Ekaristi Suci. Tuhan memberkati kita semua. Aku